secara akuntabel, kita susun secara berkualitas, dan untuk itu kegiatan sharing dan edukasi ini tentunya sangat penting dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan topik yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini adalah tips dan trik untuk menyusun LK yang berkualitas. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, sebelum kita sampai di step 67, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kinerja APBN sampai dengan Juni 2024, dan pada kesempatan ini izin saya share untuk materi yang akan saya sampaikan pada Bapak dan Ibu semua. Jadi sampai dengan 30 Juni, kalau kita melihat di Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana ini, dari sisi pendapatan kita telah berhasil menghimpun pendapatan sebesar 78 miliar, dan dari sisi belanja, untuk belanja sampai dengan 30 Juni di Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana sudah mencapai 1,2 T, sehingga terdapat selisih kurang atau defisit senilai 1,17 T. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi penerimaan negara sendiri, itu 78 miliar itu untuk Fakfa dan Kaimana ditopang dari penerimaan pajak sebesar 65 miliar dan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak sebesar 12,38 miliar. Nah, kalau kita melihat memang untuk penerimaan pajak di semester 1 2024 ini, apabila dibandingkan dengan yang semester 1 2023 kemarin, terdapat penurunan karena angka ini diperoleh dari penerimaan PPh sebesar 32 miliar dan PPN senilai 33 miliar. Nah, untuk PPh sendiri sebenarnya terdapat kenaikan dari tahun lalu di semester 1 itu 25 miliar, sekarang mencapai 32 miliar, tapi dari sisi PPN memang untuk pajak pertambahan nilai ini terdapat penurunan dari yang tahun lalu 34 miliar, sekarang menjadi 33 miliar karena adanya restitusi pajak. Nah, kemudian untuk penerimaan PBB memang sampai dengan Juni ini masih belum masuk. Kalau di tahun lalu sampai dengan semester 1 itu kita sudah bisa menghimpun sampai dengan 421 juta. Nah, kemudian kalau kita melihat dari PNBP yang dihimpun sampai dengan 30 Juni itu mencapai 12,38 miliar. Angka 12,38 miliar itu diperoleh dari setoran MPN maupun dari potongan SPM. Nah, untuk yang setoran MPN itu menyumbang 7,1 miliar, itu didapat dari pendapatan untuk penjualan barang rampasan atau sitaan, kemudian jasa pelabuhan, jasa kebendaraan, pendapatan biaya pendidikan, termasuk juga pendapatan dari BPKB dan STNK. Kemudian untuk potongan SPM senilai 5,2 miliar, itu diperoleh dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu dan juga adanya denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan pemerintah. Kemudian dari sisi belanja itu kita sampai dengan akhir Juni telah mengeluarkan dari kas negara 1,2 T untuk Fapa dan Kemana, terdiri atas belanja KL ini yang belanja di instansi vertikal sebesar 318,29 miliar, dan untuk belanja transfer ke daerah sebesar 933,97 miliar. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat di komposisi per jenis belanja, utamanya pada belanja modal, untuk realisasi belanja sampai dengan 30 Juni, secara umum memang di 51 itu terdapat kenaikan ya. Untuk 51 itu jenis belanja pegawai, dari yang di 2023 51,19%, penyerapannya di 2024 naik menjadi 54%. Kemudian dari 52 itu naik, kalau sebelumnya di 29,10% naik menjadi 44,98%. Dan khusus untuk belanja modal terdapat penurunan persentasenya. Kalau di tahun lalu sampai dengan akhir Juni itu 30,28%, sekarang di 26,96%. Nah, untuk yang berkontribusi terkait dengan belanja modal ini adalah terutama memang untuk satker-satker yang memiliki belanja modal besar, tetapi karena sampai dengan akhir Juni kemarin prosentasenya masih kecil. Di antaranya adalah adanya belanja modal yang
baru terserap 19,8% dari Politeknik Negeri. Karena memang dari pagu 62 miliar kemarin baru tercapai atau terserap 12 miliar, karena kebetulan memang untuk belanja modal yang dilaksanakan untuk pengadaan di Politeknik Negeri itu ada beberapa komponen yang didatangkan dari luar. Sehingga memang diperkirakan baru realisasinya itu akan meningkat di triwulan 3 nanti. Kalau kita melihat dari belanja modal per satker yang memiliki pagu besar, itu penyerapan terbaik adalah di Pengadilan Agama Kaimana. Sampai dengan TW2 kemarin itu mencapai 79,18%. Kemudian diikuti dengan pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 5 dan juga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Fakfak. Nah, kita harapkan di triwulan 2 ini tentunya akan lebih baik lagi penyerapan belanja, terutama dari belanja modal. Harapannya adalah dengan penyerapan belanja modal yang optimal nanti tentunya akan memberikan multiplier efek bagi pembangunan masyarakat Fakfak dan Kaimana. Berikutnya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, terkait dengan digitalisasi pembayaran. Sampai dengan akhir Juni kemarin, kita sudah ada peningkatan dibanding triwulan berikutnya. Namun, untuk KKP, baru sebagian Satker Mitra Kerja yang sudah aktif transaksinya. Kalau kita lihat di sini yang paling bagus adalah dari Satker RRI, kemudian BPS Kaimana, Stasiun Meteorologi Utarom, Politeknik Negeri, kemudian KPU Kaimana, dan juga Kabupaten Fakfak itu sendiri. Nah, kami mengharapkan Satker Bapak dan Ibu semua agar terutama yang memiliki UPKKP agar mengaktifkan dan bertransaksi menggunakan kartu kredit pemerintah tersebut. Kemudian dari transaksi di GPay untuk triwulan 2 kemarin yang sudah aktif dan sudah banyak bertransaksi, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pengadilan Agama Fakfak, kemudian BPS Kaimana, kemudian KPPBC, kemudian termasuk juga lembaga pemasyarakatan Fakfak ya. Kalau kami untuk KPPN otomatis sudah bertransaksi sehingga tidak kami masukkan. Kemudian harapannya adalah melalui laporan hasil kan kemarin kita juga sudah bersurat ke beberapa satker ya. Memang dari laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2023, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar berkoordinasi melalui menteri atau pimpinan lembaga untuk mendorong bendahara lingkup kementerian lembaga memanfaatkan sistem pembayaran non tunai sebagai salah satu upaya untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara. Sehingga diharapkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua bisa mengoptimalkan untuk melaksanakan transaksi dengan menggunakan CMS dan meminimalisir ya atau mengurangi transaksi tunai, terutama mungkin dengan kartu debit. Nah, implementasi CMS, KKP, dan DKP ini merupakan bagian dari program modernisasi dan akselerasi digitalisasi pembayaran yang dibuat pemerintah pusat dalam sistem pembayaran pemerintah. Pemanfaatan sistem transaksi non-tunai melalui CMS dan KKP juga merupakan satu bagian dalam mendukung program Gerakan Nasional Non-Tunai menuju Cashless Society yang dicanangkan pemerintah bersama Bank Indonesia sejak tahun 2014. Artinya sudah 10 tahun yang lalu sudah kita canangkan. Dan dalam beberapa kesempatan, Pak Jokowi juga menyampaikan agar dilakukan percepatan dalam transformasi di bidang keuangan negara, terutama dari mekanisme pembayarannya. Nah, kemudian ini tadi yang untuk CMS, kita bisa melihat data paling banyak transaksi itu ada di Manfakfak, kemudian KPU Kaimana, Kementerian Agama Fakfak, dan kami mengucapkan terima kasih sudah banyaknya transaksi, termasuk juga mungkin di sini ada eh, Korem ya, kemudian juga Kementerian Agama Fakfak yang sudah mengoptimalkan eh, penggunaan CMS tersebut. Kami mengharapkan tetap dipertahankan dan untuk Bapak Ibu Satker yang memang belum aktif CMS-nya agar senantiasa mengaktifkan dan transaksinya agar ditingkatkan di masa yang akan datang. Kemudian ini untuk data-data Satker yang belum, mohon Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi dengan petugas kami dalam hal terdapat kendala dan apabila terdapat
permasalahan atau mungkin kesulitan dengan pihak perbankan, baik Mandiri atau BRI, nanti kami dapat membantu untuk mendorong percepatan pengaktifan CMS maupun untuk penerbitan kartu kredit tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya terkait dengan belanja transfer keuangan daerah ya, dapat kami sampaikan untuk TKD sampai dengan 30 Juni kita sudah menyalurkan dana desa di mana sudah terdapat realisasi sebesar 52,6 miliar untuk yang earmark dan 46,93 miliar untuk yang reguler. Tentu kita harapkan ini bisa menjadi pendorong pergerakan ekonomi, terutama untuk masyarakat desa, di mana di dalamnya untuk yang Irma itu terdapat juga alokasi untuk mendukung ketahanan pangan, BLT, dan sebagainya, sehingga diharapkan akan menambah atau meningkatkan eh, dinamika ekonomi di pedesaan sesuai dengan amanah Presiden kita bahwa kita akan berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Berikutnya terkait dengan penyaluran dana desa Perpemda, kalau kita lihat di bagian ini untuk fak-fak sendiri, untuk yang sampai dengan akhir Juni kemarin telah tersalur 58,28 miliar untuk 142 kampung, sedangkan untuk Kaimana telah tersalurkan 41,25 miliar untuk 84 kampung. Berikutnya untuk dak fisik sampai dengan akhir Juni kemarin belum terdapat realisasi karena memang baru direalisasikan mulai Juli ini, di mana memang kemarin untuk batas akhirnya sebenarnya di tanggal 22 Juli dan kemarin diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2024. Dan saat ini hampir sebagian besar syarat salurnya sudah di Pemda dan kita harapkan sampai dengan akhir Juli nanti bisa kita salurkan 100% untuk yang tahap 1. Berikutnya untuk yang dak non fisik sendiri per 30 Juni telah terdapat realisasi penyaluran dak non fisik sebesar 74,71 miliar untuk masing-masing kabupaten Fak-Fak sebesar 43 dan untuk Kaimana sebesar 30 miliar. Berikutnya untuk bantuan operasional sekolah, KPPN Fakfak telah menyalurkan sampai dengan 30 Juni untuk pos sekuler sebesar 26,27 miliar dan untuk dana bos kinerja itu telah tersalurkan 1,71 miliar dari Pagu untuk 57 sekolah atau sebanyak 13.362 siswa. Berikutnya untuk penyaluran dana BUP PAUD dan kesetaraan tahun anggaran 2024. Sampai dengan 30 Juni kemarin, kita telah menyalurkan eh, realisasi BUP PAUD sebesar 1,45 miliar. Kemudian untuk kesetaraan 0,66 miliar ya. Eh, dan dana BOP PAUD tersebut disalurkan untuk 127 sekolah atau 3.516 siswa. Dan dana BOP kesetaraan disalurkan untuk 9 sekolah dan 590 siswa. Kemudian juga terdapat realisasi dana BOP PAUD kinerja sebesar 0,075 miliar atau 100% dari pagu untuk pas sekolah atau 274 siswa. Berikutnya untuk dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2024, KPPN Fakfak telah menyalurkan sampai dengan 30 Juni realisasi penyaluran DAU sebesar 606,27 miliar untuk masing-masing kabupaten di mana Fakfak tersalurkan 321 miliar dan Kaimana tersalurkan 285,23 miliar. Kemudian untuk dana bagi hasil juga telah disalurkan untuk Kabupaten Kaimana dari Pagu 128 telah disalurkan 53 miliar dan untuk Fakfak dari Pagu 106 miliar telah disalurkan sebesar 46 miliar. Kemudian untuk dana insentif fiskal dan otonomi khusus di
tahun anggaran 2024 ini sampai dengan 30 Juni yang sudah disalurkan adalah untuk Kabupaten Kaimana dari 95 miliar telah tersalurkan 28 miliar dan untuk Kabupaten Fakfak ini masih belum disalurkan, masih menunggu nota dinas rekomendasi dari DPA Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Demikian mungkin Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa tetap mengawal pelaksanaan APBN sesuai amanat yang diberikan kepada kita semua dan mudah-mudahan kinerja dedikasi yang diberikan Bapak Ibu sebagai bentuk pengabdian kepada negara melalui penggunaan APBN yang akuntabel dengan melaporkan atau mempertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku semuanya bernilai ibadah dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada Mas Faisal. Baik, terima kasih Pak Samsudin atas sambutan dan dilanjutkan dengan paparan materi terkait evaluasi pelaksanaan anggaran. Mungkin selanjutnya kita masuk ke acara Sedap 067 dengan topik tips dan trik penyusunan laporan keuangan eh, yang akan disampaikan oleh Mas Abi. Kepada Mas Abi, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Untuk eh, Satuan Kerja Mitra KPPN Fakfak yang telah hadir pada jam kali ini. Kami pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih bagi Bapak yang dan Ibu yang telah hadir ya, tengah kesibukan, mungkin olahraga pagi, untuk menghadiri Sedap 067 edisi Juli, yaitu tips dan trik penyusunan LK semester 1 yang berkualitas. Nah, sedikit pengantar mungkin dari saya untuk tips dan trik penyusunan LK semester 1 yang berkualitas ya. Sebenarnya ketika kita melihat LK yang berkualitas itu secara garis besar itu sudah dilakukan ya melalui penerbitan SHR. Nah, itu salah satunya itu adalah bagian dari kita menerapkan LK secara keseluruhan itu untuk lebih berkualitas nih. Nah, ini ada peraturannya yang mendasari hal tersebut yaitu Per 8 tahun 2023. Nah, itu mungkin yang disebut yang berkualitas itu seperti itu. Nah, untuk LK Wakpa sendiri, nah itu cara dari segi cara ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk LK Wakpa sendiri itu juga diatur di PMK nomor 232 tahun 2022 tentang SAI ya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa memang dalam akuntansi ini kan peraturan selalu berubah dan setiap perubahan itu intinya membuat membuat LK kita itu semakin berkualitas lah Bapak dan Ibu. Nah, khusus untuk di PMK 232 tersebut tentang SAI itu memang sudah dilakukan penyimplifikasian. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti melihat ya PMK tersebut ada nanti LK yang jadi lampiran gitu ya. Contoh LK yang jadi lampiran. Nah, di situ ada sistematikanya ya Bapak dan Ibu. Nanti kami juga sedikit menyajikan ya slide tentang PMK tersebut. Nah, kali ini untuk LK semester 1 tahun 2024 kita ada deadline yaitu di tanggal 31 Juli 2024 ya Bapak dan Ibu melalui 2 kali pelaporan. Yang pertama itu pelaporan surat pengantar LK. Jadi isi dari surat pengantar LK tersebut adalah kepada KPPN Fakfak, Kepala KPPN Fakfak untuk mengantarkan LK ya Bapak dan Ibu. Nah, pengiriman surat tersebut itu bisa diinput pada melalui aplikasi Monsakti pada menu monitoring akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang udah pernah ya, ini ada sedikit perbedaan di menu ini.
Awalnya itu kan hanya menu monitoring aja. Sekarang yang ada itu ada monitoring akuntansi dan pelaporan keuangan. Dan nanti bisa diklik monitoring pengiriman LK Wakpa. Nah, selanjutnya untuk soft copy-nya sendiri itu nanti dikumpulkan pada Linktree Sedap 067 ya, Bapak dan Ibu, yang sudah juga kami share di grup. Jadi ada 2 surat pengantar dan LK soft copy itu sendiri. Nah, kalau ini ya terkait dengan susunan LK Wakpa ya, kita kembali lagi refresh PMK nomor 232 tahun 2022 tentang SAI itu, yaitu terdiri dari pernyataan tanggung jawab, ringkasan LK, kemudian ada penjelasan terkait LRA, LO, LPE, dan neraca. Kemudian ada CALK dan juga telah laporan keuangan. Nah, untuk ini sebenarnya nggak ada perubahan ya Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat dari yang selama ini kita buat ya, mungkin yang terbaru ini kan telah laporan keuangan. Eh, Kemudian untuk LRA ini silahkan diklik juga, maksudnya dituliskan dan juga dilampirkan ya, nanti cetakan sakti dan ditandatangani terkait dengan laporan LRA, LO, LPE, dan neracanya ini. Nah, untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam pembuatan, uh, kami juga sudah sediakan ya, coba nanti Bapak dan Ibu diklik ya di link tree-nya Sedap itu layanan Vera KPPN Fakfak pada menu layanan laporan Wakpa. Di situ ada alat bantu pembuat CALK, kemudian telaah ya. Telaah ada 2, nanti ada versi Excel dan sebenarnya di pembuatan CALK itu ada juga pembuatan telaah. Jadi ada 2 Bapak dan Ibu. Kemudian ada format surat penyampaian dan juga ada tutorialnya ya Bapak dan Ibu. Baik. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Yang pertama mungkin menutup buku periode semester 1 ini telah kita laksanakan bersama-sama. Jadi kemarin sudah terbit monitoring SHR, kita sudah semuanya terselesaikan. Nah, ini salah satunya kami mengucapkan juga terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah melakukan tutup periode dan untuk menerbitkan SHR ya secara tepat waktu. Nah, kedua tadi itu pengiriman surat pengantar di Monsakti. Untuk formatnya kami sediakan juga di Linktree Sedap 067. Dan ketiga bersamaan dengan pelaporan LK Wakpa ya, itu di Linktree Sedap 067. Nah, ini adalah contoh tutorial penyampaian surat pengantar ya Bapak dan Ibu. Kita bisa masuk pertama ke Lab Satker dulu, Monsakti Role User Lab Satker, kemudian masuk ke menu akuntansi dan pelaporan keuangan. Kemudian masuk ke monitoring akuntansi dan pelaporan keuangan dan nanti akan masuk ke monitoring pengiriman LK tingkat Wakpa. Kita bisa klik tayang dan nanti silahkan untuk surat pengantarnya kita upload pada menu tersebut. Nah, kemudian untuk LK Wakpa yang telah jadi tadi nanti silakan dikumpulkan melalui pengumpulan soft copy LK Wakpa. Nah, nanti kita masuk mengisi Google Form ya Bapak dan Ibu. Nanti bisa ditautkan di situ. Nah, mungkin tips dan trik ya pengumpulan pembuatan LK Wakpa. Nah, ini sebenarnya yang pertama mungkin kalau ada permasalahan terkait pembuatan atau pengen tanya-tanya buat operator baru, ini silahkan hubungin kami ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua pastikan sudah lengkap dari 7 komponen ya. Sebenarnya tadi ada 8 ya, tambah telaah ya Bapak dan Ibu. Telaah itu juga harus tertanda tangan juga. Dan mungkin silahkan mengunjungi
link tree terus untuk alat bantu pembuatan LK. Jadi ada pembuatan CALK, kemudian ada telaah, kemudian ada format surat penyampaian. Nah, mungkin kembali menginfokan kalau misalkan ada keterlambatan dalam pengumpulan LK tersebut, nanti akan kita secara otomatis ya untuk penerbitan SP2S. Nanti efek dari SP2S itu akan ada penolakan SPM kecuali belanja pegawai pada pihak ketiga SPMS dan SPM pengembalian nanti dicabutnya dengan SP3S setelah Bapak dan Ibu melakukan upload LK UAKPA. Baik. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya ini kita sedikit mengingat ya terkait dengan PMK 232 tahun 2022 itu tentang SAI ya Bapak dan Ibu. Nah, di dalam materi kali ini itu secara singkat aja ada latar belakang, kemudian penambahan, penyesuaian pengaturan, sistematika bab, tata cara penyusunan dan penyampaian LKKL, kemudian struktur organisasi, 6 transaksi keuangan dan BMN, ya ini secara singkat aja, dan 7 laporan keuangan itu sendiri ya. Mungkin dari latar belakang ya, kita kembali lagi refresh, yaitu tadi kan terbitnya sebuah PMK itu untuk penerapan LK yang lebih berkualitas. Nah, dalam hal ini yang pertama yaitu pemuktahiran aplikasi pelaporan dan proses bisnis pada aplikasi Sakti yang mulai full modul ya. Jadi dampaknya adalah penyesuaian proses bisnis dan penyusunan ya LKAKL, sehingga itu kan mulai diterapkan juga ya per 8, yaitu tentang kewajiban SHR tiap bulan. Kemudian 2, pengembangan variasi transaksi. Jadi terdapat juga variasi transaksi yang baru sehingga perlu diakomodir untuk detail atau jurnal-jurnal ya Bapak dan Ibu, jurnal-jurnal khusus. Nah, sehingga terbitkanlah PMK tersebut. Nah, yang ketiga, belum terdapat satu regulasi utuh mengenai SAI. Nah, PMK tersebut ini berusaha untuk meregulasi menjadi satu ya mengenai SAI. Nah, yang selama ini masih terpisah dan tersebar di beberapa PMK dan surat-surat Ditjen Perben atau Direktur APK. Nah, selanjutnya juga sekaligus simplifikasi regulasi, yaitu penggabungan substansi pengaturan mengenai konsep SAI, prosedur penyusunan penyampaian LK, jenis transaksi, beserta prosedur pencatatan dan penyajian transaksi dalam LK, yang selama ini ada di PMK 225 tahun 2016, PMK 22 tahun 2016, dan PMK 177 tahun 2015. Dan juga harmonisasi dengan kebijakan lain, misalkan dengan UU Perben, yaitu UU nomor 1 tahun 2004, PP nomor 8 tahun 2006 tentang sakit, PP mengenai Dekon TP, SAPP, Kabas, SAPLU, dan PMK penerapan sakti. Nah, ini mungkin penambahan ya, kalau untuk khusus ini ada pengaturan unit akuntansi konsolidasi. Ini mungkin di skip saja. Kemudian ada periode penyampaian laporan keuangan. Nah, ini untuk semester 1, khusus untuk semester 1, ini 31 Juli tahun anggaran berkenaan. Nah, ini kemudian juga ada jurnal sakti. Misalkan di PMK tersebut ada jurnal-jurnal yang bisa dijadikan pedoman ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya juga ada monitoring tindak lanjut kualitas data setelah laporan keuangan yang menjadi mandatori ya dalam pelaporan LK. Nah, ini sekarang mohon juga nanti dibuatkan untuk telaah laporan keuangan ya khusus untuk LK UAKPA.
Nah, mungkin secara garis besar seperti itu. Ada juga tata cara rekonsiliasi. Nah, ini mengikuti peraturan pada PMK SAPP. Nah, ini untuk PMK tersebut ya, khusus untuk PMK tersebut apabila Bapak dan Ibu ingin melihat laporan keuangan, sistematikanya bagaimana, itu bisa melihat nanti di bab 5 ya. Bab 5 kalau tidak salah. Nah, di situ ada pernyataan yang telah direview. Nah, ini khusus untuk LKKL. Nah, kita juga ngelihatnya juga kalau direview kan APIP ya Pak dan Ibu. Kalau mungkin di LK Wakpa sendiri ada pernyataan tanggung jawab, ringkasan LK. Jadi ini sebenarnya kalau ringkasan LK itu penjelasan secara singkat LRA, neraca, LO, dan LPE ya. Kemudian untuk detailnya nanti dilaporkan di CALK. Dan juga ada juga yang namanya pengungkapan lainnya nanti di CALK tersebut. Nah, ini untuk penyampaian LK untuk semester 1 paling lambat 31 Juli tahun anggaran berjalan. Nah, untuk unit yang mengumpulkan yaitu semuanya termasuk unit dekon, kemudian unit TP dan juga urusan bersama untuk LK Wakpa. Nah, untuk penanggung jawab unit akuntansi tersebut atau penandatangan LK tersebut adalah Kepala Satuan Kerja ya untuk Wakpa, Wakpa Satker, Satker KL, kemudian untuk dekontrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama ini Kepala SKPD. Nah, ini mungkin struktur ya, struktur yang umum, misalkan penandatangannya Kepala Satuan Kerja, kemudian biasanya di bawahnya ada Kasubag TU, dan nanti bawahnya ada operator ya, operator sakti sekaligus petugas verifikasi akuntansi. Ini struktur umum aja sih Bapak dan Ibu. Nah, untuk transaksi secara garis besar ini ya mungkin bagi Bapak dan Ibu operator baru ini di awal ada saldo awal migrasi yang mana itu ada nilai persediaan, aset tetap, kemudian saldo neraca. Neraca dalam hal ini ada ekuitas dan juga kewajiban juga ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti setiap transaksi yang kita dokumentasikan melalui dokumen sumber itu akan membentuk jurnal. Sehingga jurnal tersebut akan juga membentuk buku besar aktual dan buku besar kas. Nah, jadi nanti buku besar aktual kas itu juga akan membentuk perubahan ya dari nilai persediaan, aset tetap, kemudian ada juga aset, misalnya aset lancar ya, misalnya kalau persediaan kan aset lancar, kemudian ekuitas dan juga kewajiban. Selanjutnya untuk tutup setelah dilakukan transaksi itu kan ada tutup periode yang akan membentuk nilai secara fix ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti untuk pelaporannya, nah ini ada pelaporan akrual, kas, nah ini secara sistematika aja, kemudian rekonsiliasi untuk laporan KL ya ini Bapak dan Ibu, kemudian laporan konsolidasi. Rekonsiliasi maksudnya prosesnya ya Bapak dan Ibu kan, kalau laporan konsolidasi ini eh, proses untuk gabungan ya KL gitu. Nah, ini sistematika, kalau kita melihat sistematika yang bagus di LKKL, pertama tadi ada pernyataan yang telah direview. Kalau untuk LKKL ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk LKO Aqua ini ada pernyataan tanggung jawab, kemudian ringkasan laporan keuangan ya, penjelasan LRA, neraca, LO, dan LPE secara ringkas. Kemudian juga nanti ditayangkan jumlah detailnya LRA, neraca, LO, dan LPE, dan itu didetailkan lagi pada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, untuk catatan CALK sendiri itu ada
gambaran umum entitas ini misalkan identitas satker ya Bapak dan Ibu, identitas satker, kemudian bisa alamat, kemudian tupoksi ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk detail-detailnya CLK ini ada di penjelasan pos LRA, pendapatan, kemudian belanja, kemudian untuk LO ada pendapatan dan beban, lanjut nanti pada LPE itu ekuitas awal dan ekuitas akhir. Kemudian nanti ada penjelasan raja, biasanya aset juga nanti dijelaskan di situ juga, aset tetap dan persediaan. Dan yang terakhir ada pengungkapan penting lainnya, biasanya kalau terjadi kendala seperti bencana dan juga pengungkapan lainnya itu bisa sebagai contoh adalah ini ya, informasi pengelola keuangan di Satker Bapak dan Ibu sekalian. Dan terakhir adalah lampiran daftar. Untuk BLU dan badan lainnya ini kita skip aja ya Bapak dan Ibu. Mungkin eh, cukup ya materi dari kami. Untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Faisal. Baik, terima kasih Mas Abi atas paparan materinya. Mungkin selanjutnya diskusi dan tanya jawab ya. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan terkait penyusunan LK atau terkait yang tadi disampaikan Pak Samsudin ya pelaksanaan anggaran, mungkin dipersilahkan Bapak Ibu. Kita berdiskusi bareng-bareng. Silahkan. Assalamualaikum Pak Izin. Ya, silahkan Mas Arif. Pak Izin, saya kemarin kan penyusunan LK pakai itu apa yang aplikasi invasi. Mm, Cuma dia apa nggak bisa realisasinya nggak muncul Pak. realisasi terkait apa ya? Dia notifnya gini pas saya share screen Pak ya. Iya. Gini Pak. Oh, Baik, oke. Mungkin Mas Abi bisa dibantu jawab, Mas. mungkin ini Pak. Jadi kan kalau aplikasi itu kan triggernya itu kan download LK secara Excel ya Pak ya. Nah, jadi nanti dicek lagi tuh apa muncul tahun 2023-nya atau enggak gitu kan. Eh, Ini Pak dia kalau kayak gini emang, dia punya apa? oh ya, Neracanya yang terdapat perubahan format laporan Pak. oh siap 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 siap. Iya, kalau Saya juga sudah LRA-nya email ke oke ya. saya sudah email ke apa? Vera Manokwari juga Pak. Cuma belum ada respon. Oh siap siap. Oke, nanti coba Mas LRA-nya itu apa di-download kalau biasanya lewat Monsakti nanti lewat Sakti gitu kan. Biasanya kan ada itu nanti keluar yang tahun 2023 semester 1 itu ada lah Pak pasti angkanya kalau RRA berapa belanjanya ya. Nah, Siap. mungkin itu sih Mas, nanti info aja ya Mas ya. Nanti Karena saya kemarin lihat dulu cuma ya Mas. yang di neracanya memang nggak mau kemarin. Oh iya. Oke, siap. Nanti tak info ke teman saya di Manokwari juga ya Mas ya. Siap. Makasih Terima Mas. kasih Mas. Min. Baik, terima kasih Mas Sahril ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Bapak izin Pak satu lagi terkait CMS Pak. Kami kemarin sudah mau transaksi pakai CMS, cuma tokennya tuh dikirim salah Pak dari Bank Mandiri.
Bagaimana, Mas Aril? Terkait token CMS di Bank Mandiri, Pak, itu Mm-mm. salah dikirim, Pak. Nomor serialnya beda dengan yang dikirim di tokennya, Pak. Jadi kalau mau transaksi gagal terus, Pak. Oh, oke, terkait CMS ya. Iya, Pak. Saya coba koordinasikan dengan tim dari PDMS, Mas Yul atau Pak Yones terkait CMS ini kan yang nanganin mereka ya Mas ya. Siap. Untuk Oke, KKP-nya masih proses, Pak. Lagi tahap. berarti tadi tokennya salah ya Mas ya? Salah, Pak. Dikirim sama nomor serialnya beda, Pak. Hmm. Token dan nomor serial beda. Tapi udah sempat dikoordinasikan dengan pihak bank belum, Mas? Sudah, Pak. Sudah. Katanya mau dikirim ulang, Kak. Mau yang Oh iya, terkait. nanti juga selain koordinasi dengan kita, nanti coba koordinasi dengan pihak banknya Mas terkait token dan nomor serial tadi. Siap. Oke, baik. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lain. Oke, kalau yang di chat ini kasusnya sama kayak Mas Syahril tadi ya, lapas kayak mana terkait aplikasi invasi. Nanti sama Mas Abi akan dikoordinasikan lagi dengan apa namanya, dengan pihak KPPN Manokwari ya, terkait bagaimana penyelesaiannya. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin untuk kegiatan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kalau ada apa namanya pertanyaan atau ada yang mau dikonsultasikan secara langsung, kalau yang di Kaimana bisa langsung ke KPPN filial karena di situ ada Mas Abi. Untuk yang di wilayah Fakfak bisa langsung datang ke KPPN Fakfak atau bisa chat WA atau bisa datang langsung ke kantor. Oh ya, mengingatkan juga Bapak Ibu sekalian diharapkan mengisi daftar absensi ya yang sudah saya kirimkan di chat Zoom. Itu bisa apa namanya mengisi absensi. Nanti juga akan saya share di grup WA Satker.
Oke, oke baik. Oke baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, partisipasinya dalam Zoom kali ini, evaluasi pelaksanaan anggaran dan tips and trik penyusunan LK semester 1 agar lebih berkualitas. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.